Itu pada saat ini berarti gue balik lagi sedikit, pas gue nikah itu gue merasa memang gue nggak bisa hidup sih tanpa Claudia. Oke, kembali lagi di channel gue. Bukan, maaf. Bukan dong, jangan kayak gitu dong. Maaf. Iya kan? Selamat datang di Gaya Bercerita. Asik. Cekecet. Karena belum ada bumper ya, jadi pakai mulut. Ceket, das. Gimana bro? Kabar bro? Sehat man? Sehat. Ya gimana nih? Gitu. Iya. Gitu lah ya. Santai aja bro. Jadi gue kedatangan dari Derby Romero malam ini ya kan? Thank you banget bro udah datang ya. Thank you udah diundang. Gue mau nanya lu. Ini juga bro, gue di sini pertanyaan semua ini gue belum pernah nanya lu sebagai teman sih. Serius lo? Iya dong. Kita bertahun-tahun nih main, lu nggak pernah nanya ini. Karena kalau berteman itu kan konsepnya kita lebih ke fun aja ya. Oke. Iya, fun, tawa-tawa gitu. Tapi kalau untuk kayak deep talk tuh kan belum. Biarpun kita lagi coret-coretan, ini belum pernah ditanya nih berarti? Belum. Oke. Kita curhatan Oke, belum. seru nih. Curhat kan kita gibah ya, kadang ngomongin orang ya. Biasalah itu. Ya biasa. Di perkumpulan. Iya benar. Cowok tuh lebih parah kalau ngomongin orang daripada cewek, katanya begitu. Ini ketawa dong. Kebetulan ini juga lagi buka sales ya di sebelah aja. Iya. Gue culik sebentar untuk ngobrol-ngobrol tentang gimana, untuk bercerita lah tentang seorang Derby Romero tuh yang gue tahu ya kan. Itu adalah kalau bilang artis ya. Lu tuh artis bro? Iyalah, lu main film. Iya, artis seni, pekerja seni, benar. Pekerja seni, lu main film dari kecil malahan. Dari 6 tahun gua. Dari 6 tahun. 6 tahun. Karena lucu kali dulu ya. Oh, sekarang ngeselin kalau kata orang-orang. Ngeselin. Tapi lu masih lucu gitu mukanya kan? Antik gitu. Masih ya? Antik. Antik nggak lucu. Vintage gitu mukanya kan? Apep tuh antik. Itu antik. Apep itu MacGyver. Yang nggak tahu Apep tuh siapa? Apep itu mekaniknya Flash Rabbit, bengkel gua. Dia emang antik. Ya antik. Dia itu suruh benerin apa aja bisa. Apapun, mulai benerin HP sampai benerin motor Triumph juga bisa dia. Ngejahit aja bisa. Benerin kamera aja bisa. Iya bener. Aduh. Mending bintang tamunya dia apa ya? Iya bener. Jadi lu main film terus sampai lu FTV juga lu itu kan? FTV, sinetron, film. FTV. Sampai sekarang Sirena 2. Iya. Petualangan Sirena 2 ya kan? Luar biasa udah selesai. Udah. Tunggu di bioskop berarti ya? Yes, tanggal 28 September. Oh, masih lama ya, bulan September. Kemarin kita kan baru ngepost, emang ada kayak bocoran scene, salah satu bocoran scene sama tanggal rilis 28 September kita. Ntar bisa cek di Instagram gua. Anjay, ya kan? Yang belum lihat. Tapi lu emang jujur deh, lu pengen jadi artis atau gimana sih, Bu? Apa lu nyaman jadi artis, lu terusin aja jadi artis? Apa lu terusin aja jadi artis? Sebenarnya kalau pas dari kecil itu kan, jadi gini, gue tuh start masuk akhirnya ke dunia peraktingan itu karena pas gue kecil, ini cerita yang gue inget ya. Pas gue kecil tuh gue lagi jalan-jalan di mall, kayaknya ada orang agensi gitu, terus nanya, "Pak, mamanya mana?" gitu. Gue tunjuk pak mama, bokap nyokap gue gitu. Ternyata gue ditawarin untuk main iklan lah gitu. Iklan dulu. Iklan bokap nyokap gue itu nggak ngasih gitu, karena mungkin masih kecil, kasihan gitu kan. Umur berapa itu? 5 apa 6 tahun gitu. Kecil banget. 6 tahun lah kalinya. Terus tapi pas dikasih tahu, gue ya namanya anak kecil, gue mau gitu. Maksudnya namanya anak kecil gitu kan, main-main. Akhirnya nyokap selalu nolak tuh kalau iklan yang emang syuting panjang dan lain-lain gitu. Oke. Bokap nyokap selalu nolak. Akhirnya ada satu yang yaudah nih, karena kita coba aja gitu. Gue juga namanya anak kecil, gue pengen aja namanya main-main gitu kan. Iya. Gue pengen nyoba. Akhirnya nyobalah, perdana itu gue iklan ads gitu. Jadi gue print ads gitu, di iklan foto untuk perumahan. Itu ada di koran-koran gitu. Dari situ gue suka. Karena mungkin pas zaman kecil ingetnya kan, lu main-main, terus abis main-main lu boleh beli mainan gitu. Karena gue dapat gaji kan, ibarat kasarnya kan. Oh, lu taunya beli mainan ya, belum dapat duit? Iya, bukan duit yang gue tahu kan, gue boleh beli mainan karena gue tahu gue dikasih duit, ibarat kasarnya gitu kan. Yes, udah main-main happy, gue boleh beli mainan. Keranjingan. Terus gue mungkin karena anaknya dari kecil memang suka berfantasi, jadi begitu mendapatkan peran gitu, buat gue kayak main, gue pura-pura jadi siapa, terus gue keranjingannya terus sampai gue SMP SMA itu nggak boleh di stop. Gue SMP SMA fokus sekolah, sedangkan gue udah kangen banget syuting, gue pengen syuting, gue bilang. Itu udah kenal duit? Belum juga. Gue lebih kayak, karena mungkin gue nggak suka sekolah.
jangan ditiru teman-teman gitu. Tapi emang gue dari dulu buat gue kayak gue di sekolah tuh selalu gue nggak suka gitu dalam kelas. Lulus. Gue kalau zaman SD SMP gue selalu bagus nilainya. Oh, SMP SMA tapi nggak ada naiknya. Nggak ada. SMP gue tuh juga bagus. SMA tuh yang gue udah semakin mengerti gitu. Gue lebih baik cari duit di luar gitu. Udah mulai makin ngerti gitu. Gue mendingan syuting tapi tetap nggak boleh. Jadi SMP SMA tuh gue sempet kayak vakum. SMA gue udah nggak tahan karena gue nggak suka banget sama sekolah. Gue lebih suka beraktivitas di luar. Jadi gue dari SMP SMA tuh gue punya kegiatan selalu di luar. Either gue basket atau gue sempet lari lah atau apa gitu dulu. Terus kalau di SMA gue basket, gue anggar, gue sampai ikut ke jurnas. Anggar. Pokoknya gue harus keluar ya dari sekolah. Gue lebih baik berprestasi di luar gitu. Zaman itu. Gitu. Pilihan lu agak random juga. Anggar. Antik kan, orangnya antik. Iya benar-benar. Antik. Jadi waktu itu gue gue yang ngewakilin sekolah untuk kejuaraan anggar. Wah, luar biasa. Dulu di sekolah gua anggar nggak ada. Seserius itu ya? Seserius itu, jadi gua berdua dulu. Sekolah di mana ada anggar? Gua SMP negeri kagak ada anggar. Gua di Saint Peter Kelapa Gading. Oh, pantes. TK sampai SMP gua Don Bosco 2, Pulau Mas. Oke. Nah, itu kalau itu basket lah gitu. Terus di SMA gua juga basket, tapi gua waktu itu dapat kesempatan untuk nyobain anggar. Berdua tuh akhirnya gua sama. Suka berarti lu? Suka banget, teman-teman gua berdua. Kita sampai ikut ke jurnas. Ajay. Sampai ikut ke jurnas gua. Lu ke jurnanya gua medali emas sama perunggu kalau nggak salah. Wah, sombong sekali. Biasa dikeluarin ya. Ininya. Harus dong. Medali. Iya, kapan lagi ya? Kapan lagi ngebahas gua? Iya, pembuktian. Kayaknya nggak ada. Kapan lagi gua ngebahas gua atlet dulunya? Atlet itu doang padahal ya. Tapi habis dari situ gua emang udah mulai SMA tuh udah mulai kangen lah dengan syuting. Jadi gua sempat ada sinetron kalau nggak salah SMA tuh sekali. Terus gua mulai gue inget gua lagi mau UAN ujian akhir nasional dulu. Gue rekaman malamnya buat album pertama gue waktu itu. Nyanyi lu? Nyanyi. Luar biasa. Lu suka nyanyi? Enggak kan? Suka sebenarnya. Oh, suka sebenarnya. Coba dikit. Balonku. Iya. Jadi gini, sebenarnya gini, nyanyi itu suka. Emang gue juga musik banget karena gue dari kecil itu bokap kan emang musisi, dia produser, kan? Dia groove bandit. Oh iya. Gelora Asmara lagu gue itu aslinya lagu dia. Aku di sini itu lagu dia. Oh, Grupnya dia. Terus di recycle ke gue, itu jadi single pertama gue. Nah jadi pas lagi UAN gue lagi rekaman lagu itu men. Laku nggak? Alhamdulillah laku. Tapi abis bermusik itu memang gue jujur gue ketemu kayak titik jenuhnya. Ini gue coba bahas ini baru pernah bahas di sini nih. Gue ketemu titik jenuhnya yang kayak buat gue, kok gue bisa lebih ekspresi musik itu pada saat gue dalam studio sama anak band gue gitu, lebih bebas gitu. Jadi akhirnya gue memang ini kayak lebih baik buat gue bukan as a karir gitu. Kayak gue makanya waktu itu gue stop gitu. Kayak gue juga ada gue tetap masih bermusik sama anak band gue gitu, mereka juga masih aktif gitu. Tapi gue nggak mau fokus di situ gitu. Gue ntar dulu deh gitu, apalagi gue memang punya mimpi dari SMA, gue pengen jadi produser sama sutradara. Gue pengen jadi sutradara, intinya gue pengen bikin film pada saat itu dari SMA. Dan gue yang cita-cita adalah gue pengen jadi sutradara. Baru tahu gue. Makanya di 2015 gue bikin PH. Oke. Nah terus gue pas udah sinetron semua stop, gue balik lagi ke film, gue sibuk film, terus akhirnya gue buka PH. Musik tuh benar gue tinggalin. Sebagai karir gitu. Karena kenapa gue bilang, gue kalau ngerjain sesuatu sama seperti hobi. Gue kalau ngerjain sesuatu, gue nggak mau nanggung-nanggung. Nyemplung. Kalau gue harus ngerjain dua-duanya, ujungnya nggak bisa 100%. Iya benar. Sedangkan gue pengen ngasih kalau bisa 150% pada saat ngerjain sesuatu. Makanya musik gue stop, karena gue mau ngejar mimpi gue dulu. Oh, lu akhirnya bikin PH. PH lu, berarti di PH itu udah berapa film tuh? 3 film. Lu jadi sutradaranya? Sutradara gue udah 2. Udah 2. Sutradara juga? Produce 1. Produce 1. Film pertama gue itu Sekte, yang produsernya gue, kebetulan gue main juga di situ, sama sutradaranya partner gue, William Chandra. Oh, tahu gue ya. Oh, jadi lu pasti juga menjadi pemain biarpun lu jadi sutradara? Waktu itu gue pengen main karena gue suka banget sama cerita, karena cerita kita develop sendiri, ada karakter yang gue suka, sama lumayan bro, ngirit budget kan, produsernya main. Iya. Namanya film berdana kan, tapi budget nggak gede-gede amat nih. PH masih jalan? Masih jalan. Sekarang kita lagi ada setup baru lah gitu, kita sekarang jadi berempat gitu, ada partner teman-teman yang lainnya masuk. Karena ini gue berempat ini sekarang isi palanya beda semua, jadi bisa saling melengkapi lah gitu. Teorinya begitu? Dan kuliah memang kita temenan semua. Dari dulu banget ya? Tapi gue nanya sesuatu deh, apa yang lu cari lu udah nikah,
lu punya anak, gue kenal lu juga lu belum nikah. Iya. Masih kayak jujur pertama kali lu datang tuh kayak anjing nih anak songong banget nih, pemain sinetron mana nih gue bilang ini. Tapi gue nggak pernah songong. Bentukannya iya. Bentukannya iya. Lu pertama kali ketemu tapi first impressionnya gue pasti songong. Songong. Iya kan? Songong banget, jujur ya. Songong banget nih lu. Kayak apa ya? Kayak anak yang songong dah pokoknya gue susah. Semua orang yang ngeliat nggak kayak yang mudah-mudahan nggak semua orang ya, tapi maksudnya teman-teman yang teman baik, maksudnya kayak gue sama lu yang kita bisa ngobrol apa aja selalu bilang gue pertama kali ketemu lu gue pikir lu tuh songong. Iya. Padahal gue nggak songong men. Gak. Lu apa adanya. Gue apa adanya. Dan lu berani sama orang yang baru lu ketemuin gitu, karena lu apa adanya. Gue begini, nggak berusaha jadi apapun. Nggak, gue nggak pernah seperti itu. Gue nggak pernah berusaha jadi apapun. Maksud gue ya, gue kerjaan gue berakting. Iya. Masa gue di hidup asli harus berakting, men? Iya. Ngapain lagi gitu? Iya. Lu apalagi sih yang mau gue idein gitu? Ini jadi diri gue sendiri aja gitu. Soalnya gue liat lu tuh dulu di TV ya, lu masih sinetron kan ya. Gue nggak pernah nyangka gue akan ketemu lu, pas ketemu anjing nih ya songong banget ya kayak gitu. Pas kenal ternyata caur kan? Caur. Kesononya caur ya. Kesononya lebih terasa kayak lu nggak berusaha jadi negatif atau apa. Beginilah gua gitu loh. Rasanya enak gitu, jujur gitu loh. Bagus sih. Soalnya gini sebenarnya sih, buat gua mungkin kalau gua sama lu ya beda ya gitu. Gua bercanda-bercanda songong-songongan, sombong-sombongan depan lu karena gua udah nyaman sama lu. Tapi sekarang kalau lu sekarang sebagai pekerja seni gitu, buat gua lu yang mau lu sombongin apa sih gitu. 2 hari lagi, Bang. Iya benar. Cari, Bang. Iya benar. Aduh maaf, biasa, Bang. Yang mau lu sombong, gue nggak tahu, mungkin gue pasti namanya manusia, gue pasti mungkin ada kesalahan, mungkin gue pernah ada momen gue sombong atau apa, gue juga nggak sadar gitu. Tapi kalau gue ngomong sama diri gue sendiri gitu, mau lu sombongin apa sih, Der? Apa yang udah lu capek sih? Lu belum di Hollywood juga, apa yang mau lu sombongin? Gue selalu gitu. Gue berusaha banget untuk selalu kalau ketemu orang baru, gue jadi diri gue apa adanya, tapi gue kalau bisa gue selalu berusaha untuk siapapun yang kenal gue, mudah-mudahan mereka anggap gue humble karena gue apa adanya aja. Humble-nya pun kerasa, jadi susah jelasinnya sombong. Di waktu yang bersamaan lu sombong dan humble gimana ya? Mungkin karena pembawaan gue kesannya songong, jadi orang ngeliatnya dia pasti sombong. Padahal seinget gue nggak pernah menyombongkan apapun gitu, kecuali bercanda gitu sama temen gitu. Kalau bercanda sama lu kan gue bisa bercanda sombong kan? Iya, bercanda sombong kayak motor gue emang banyak kayak gimana gitu. Tapi itu bercanda gitu. Tapi kalau ke orang baru gue nggak mungkin kayak gitu. Cuma memang mungkin karena pembawaan kali ya. Ya. Apa mungkin karena muka gua? Kumis juga ngaruh sih. Kumis ya? Kumis. Atau mungkin karena dulu gua main jadi Saddam kan songong. Jadi orang udah kan Derby sombong gitu, Saddam songong gitu. Mungkin pas Saddam kecil kan songong tuh. Iya. Iya benar juga. Mungkin kali ya, mungkin. Tapi lu jujur, lu abis ketemu gua, lu kan first impression lu kan anak songong banget. Pas udah ngobrol gua songong nggak? Enggak kan sebenarnya bingung kan? Nggak. Gimana coba jelasin, gua juga bingung kadang-kadang. Iya. Kadang-kadang gua sampai ngomong, songongnya itu di mana sih? Gitu. Gua sampai nanya songongnya di mana sih? Sebenarnya lu bukan songong, tapi lu terkesan songong. Beda sih. Tapi lu nggak ada songongnya padahal di situ. Aneh ya berarti ya? Iya, gue juga susah sih jelasinnya. Ya berarti benar mungkin Iggy tadi bilang antik. Antik loh. Ya gue senang juga kita berteman ya. Udah berapa lama dan lu nikah dan lu punya anak, gue senang banget tuh. Anak lu lucunya luar biasa. Thank you. Lagi dari sebelah tuh. Yoi. Sekarang di level lu sekarang umur berapa? Tahun ini gue 33. 33. Apa yang lu cari di hidup ini? Yang pasti mungkin setelah gue punya anak berubah ya, maksudnya kayak gue ngerasa memang apapun yang gue cari sekarang adalah buat anak gue, buat istri dan anak gue, buat keluarga gue. Apalagi setelah gue married terus gue punya anak, semakin ke situ arahnya memang ya udah apapun yang gue lakuin itu untuk anak dan istri gue. Jadi yang gue cari sekarang memang adalah gimana caranya gue mendapatkan apapun yang bisa bikin anak sama istri gue nyaman dan happy. Buat gue pribadinya sendiri lebih kayak ke apa ya, gue jelasinnya agak bingung. Kepuasan gue adalah kalau gue melihat mereka bahagia. Jadi gue bisa memilah-milah, misalnya ada pekerjaan-pekerjaan yang gimana jelasinnya, gue agak bingung ngejelasinnya. Tapi memang sekarang yang gue cari adalah kenyamanan mereka berdua. Jadi fokus lu tuh sekarang fokus gue hanya untuk mereka. Untuk keluarga. Untuk keluarga. Kalau untuk diri lu sendiri di luar keluarga, apa yang bikin lu happy? Apa yang bikin lu tenang? Bikin film. Jadi emang gue udah pengen di situ. Dan harapan gue adalah gue bisa fokus di situ dengan gue mendapatkan kepuasan juga, tapi dari situ gue bisa memuaskan anak istri gue.
ke depan ada film yang kayak film apa sih yang lo suka, yang lo mau bikin? Ya. Kalau pribadi lo ya? Ada action, ada horor. Nggak, apa yang lo paling suka bikin? Horor. Gue belum bikin, gue pengen banget bikin action, gue belum bikin. Itu salah satu, ada satu cerita yang udah gue simpen. Ini projectnya secara skala besar. Jadi ini gue simpen, mudah-mudahan nanti gue mencapai titik di mana gue bisa bikin itu. Action. Drama action. Drama action. Kenapa? Nggak horor atau komedi atau? Horor gue karena gue lagi develop horor. Next film yang akan gue direct mudah-mudahan bisa jalan cepet itu adalah horor. Memang gue doyan banget sama horor. Tapi gue ada satu cerita yang ceritanya juga lumayan deep buat gue. Itu drama action, ada cerita yang emang udah gue simpen. Gue udah nulis ini udah 3-4 tahun yang lalu. Kenapa bagi lu deep? Gue belum bisa cerita sekarang, tapi karena memang teaser dikit lah. Kagak yang nonton ini channel ya kan? Tenang aja. Jangan gitu dong. Pokoknya ini soalnya ceritanya tentang persahabatan. Dan menurut gue kadang-kadang persahabatan itu lebih kental daripada yang namanya darah. Lu juga bikin persahabatan tentang road trip motor kemana waktu itu? Iya. Nah ini ada satu cerita tapi yang gue memang nulis ini udah lumayan lama. Oh, personal bagi lu? Lumayan gitu. Oh iya, dia nggak bisa. Ini gue belum bisa keluarin banget. Nggak bisa keluarin yang ini. Ya, kalau itu bersifat personal mungkin lebih berarti buat lu ya kan? Iya, karena ada sebenarnya sih nggak personal banget. Gue tuh so far sampai hari ini ide cerita gue, maksudnya yang gue tulis, yang gue mau coba bikin, pasti banyak ngayal gitu, terus banyak juga dari mungkin pengalaman pribadi, tapi nggak selalu gue bikin jadi kayak sama banget dengan pengalaman gue mengambil metafor lain lah gitu. Ya, tapi kan di Indonesia yang laku tuh yang horor itu aja kan. Iyalah. Action tapi juga oke kok. Action oke, asal pemainnya lu tahu sendiri. Gue sih pengen lo yang main sama gue. Oh nggak, jangan. Gue jadi figuran aja, gue senang banget itu. Gue pernah sekali ke setnya dia yang film horor tuh anjing. Si orang, Mati Anak. Yang orang tinggi banget itu. Iya. Itu benar-benar lebih serem daripada hantu itu. Hantu asli. Pemain basket kan aslinya. Iya tinggi gitu kan, di make up banget jadi setan kan. Jadi konsepnya dia cerita kita ambil idenya, gue ngambil ide dari Genderuwo. Tapi kita bikin beda bentuknya. Mungkin gue butuh aktornya yang tinggi, dapatlah dia. Itu bagi lu bisnis. Yang personal itu kan tadi. Itu juga gua mencoba untuk even bisnis, tapi itu harus personal buat gua. Gimana tuh? Karena kalau lu bikin film, kalau you don't believe in it, buat gua nggak akan jadi. Apa sih excitednya bikin film? Wah, gimana ya? Ada it's all about the money nggak? Gini, balik lagi. Pada saat lu bikin film, otomatis pasti lu berharap lu mendapatkan profit juga dong. Iya, pasti. Still business gitu. Tapi buat gua, biarpun bisnis, gua kalau bisa gitu, gua mencoba untuk selalu salah satu apa yang gua pengen tanemin adalah gua kalau bikin film itu harus personal buat gua. I have to believe in it. Itu harus dari hati gua. Kalau lu nggak percaya sama apa yang lu bikin, gimana hasilnya mau bagus? Gitu, ngerti nggak? Ngerti. Buat gua kayak gitu. Ngerti. Tapi tetap gua akan mencoba untuk balik lagi, lu mau bikin film kayak apapun. Yang penting pertama adalah lu percaya dulu sama film lu. Ya benar. Buat gua itu urusan profit dan lain-lain. Of course lu harus cari gitu kan, pasti iya, gitu. Itu tapi bonus lah ya. Itu dibilang bonus, iya. Dibilang target juga iya. Pasti. Tapi tetap yang pertama adalah you have to believe in it dulu. Gitu. Kalau gue ada misalnya gini, ada satu project gitu, misalnya lo ada cerita lo kasih gue nggak feel gue nggak akan ngerjain. Okay. Gue nggak mau ngebohongin lu dan gue nggak mau ngebohongin diri gue sendiri. Iya. Gitulah kira-kira kalau gue. Gitu. Iya, oke. Kedengarannya lu jadi kayak seperti seorang ayah yang ngomong, bukan seperti kayak orang anak muda lagi. Kebetulan udah jadi ayah memang. Iya, benar-benar. Tapi life changing moment lu tuh apa di hidup selama 33 tahun? Bokap meninggal. Pertama itu. Oke. Itu pertama banget yang mendewasakan gue lah gitu, karena bokap meninggal gue berarti masih umur 19-20 tahun. Apa yang lu sadarin pas kejadian itu? Di umur itu kejadian itu pas bokap meninggal. Karena dulu mungkin gue termasuk yang, karena dia produser gue, jadi di perjalanan karir gue percaya aja sama dia. Nah di situ begitu dia nggak ada, gue belajar, gue harus bisa berdiri sendiri, dan bukan cuma buat gue, tapi buat nyokap sama adik gue. Gue anak cowok satu-satunya, gue yang paling tua, gue harus bisa
ibaratnya jadi tulang punggung. Oke. Disitulah gue pendewasaan gue di situ. Gue belajar untuk bisa lebih berkorban gitu, untuk ini kepentingan bukan cuma gue doang gitu. Oke. Terus makin berubah lagi setelah gue nikah, gue ketemu sama Claudia. Gue banyak belajar dan jadi lebih dewasa lagi karena Claudia. Kayaknya bini lu lebih dewasa dari lu ya. Jauh. Terus yang paling dekat bikin berubah banget lagi adalah gue ketiga step ini adalah milih anak gue lahir. Itu gue benar-benar kayak berubah banget. Apa yang lo rasain berubah dulu dia begini, sekarang gue gini? Sabar. Sabar iya, sabar tuh gue belajar dari Claudia. Sama Mili juga, karena satu begitu Mili lahir tuh gue of course pasti lu bahagia banget kan, bahagia banget. Tapi at the same time gue mikirin gue harus hidup gue sekarang cuma buat Mili sama Claudia, udah gitu jadinya. Jadi kayak apapun yang gue lakuin gue bisa mendapatkan itu, harus mendapatkan itu gitu. Harus mendapatkan kebahagiaan lu bersama-sama keluarga. Mereka berdua yang utama gitu. Ibaratnya gue harus mati-matian nih cari duit gitu, duit gitu buat mereka gitu. Oh iya, bukan kebahagiaan lu lagi aja. Ya sebenarnya gini ya, gue bilang kenapa duit maksudnya adalah kayak gue kan emang doyan banget kerja. Dengan adanya Mili itu, begitu ada Mili lahir, gue punya tanggung jawab yang berbeda sekarang gitu. Iya. Gimana gue harus bisa menghidupi dia dan bikin dia bahagia selama gue masih ada gitu. Jadi gue otaknya udah ke situ, bukan cuma sekedar duit ya, tapi gimana cara gue ngebahagiain mereka gitu. Gue kerja juga semakin hustling men gitu, makin pokoknya gue pengen ini, gue pengen itu, gue pengen nyokolin anak gue ini, gue udah mikirnya jauh. Oh iyalah. Gue pengen punya tabungan buat anak gue gitu. Jadi ke situ arahnya. Siapapun yang begitu jadi bapak pasti mikirnya sama menurut gue gitu. Iya. Kalau sebagai suami? Itu pada saat ini berarti gue balik lagi sedikit, pas gue nikah itu gue merasa memang gue nggak bisa hidup sih tanpa Claudia. Anjay, gue demen banget itu. Nih, dalam, kena di sini. Gitu. Nih, gue itu bilang kenapa gue yakin she's the one gitu, karena buat gue apa ya bilangnya, there are no buts, nggak ada tapi gitu. Makanya gue tahu dia she's the one gitu. Maksudnya gini, kayak gue sayang banget sama lu nih Gi. Tapi gue nggak ada itu sama Claudia. Makanya gue tahu she's the one. Anjay. Kan lu di hidup pasti lu nimbang-nimbang kan? Iya. Nah, ini gue nimbang nggak ada tapinya gitu. Nggak ada she's the one. Dan gue tahu gue bisa begini juga karena dia. Dia juga nge-shape gue jadi orang yang lebih baik, nge-shape gue jadi lebih dewasa lah gitu. Lu ngerasa jadi suami dan ayah yang baik? Belum mungkin ya. Belum? Kayak untuk jadi suami dan ayah yang baik itu never ending journey sih menurut gue gitu. Gue nggak bisa bilang gue ayah yang baik itu, sampai gue nggak bisa nilai itu ke diri. Gue nggak bisa nilai diri gue sendiri. Oh iya. Nggak bisa. Gue mau jebak tuh padahal tuh di situ tuh. Nggak bisa. Bagus. Jauh kan pembicaraan lu sama gue 6 tahun yang lalu. Oh iya benar. Jauh banget. Tingkah laku lu juga jauh ya kan. Anjing. Tapi lu nggak meninggalkan apa yang bisa bikin lu happy, karena hobi lu juga banyak ya. Ya karena gue tetap kebetulan bini gue selalu mendukung hobi-hobi gue, kecuali yang agak ekstrim. Oh iya, apa tuh? Ya mainan ya, gitu mainan ya, lah ya. Mainan tuh lumayan ekstrim, tapi kan dia tahu gue doyan banget sama mainan dari gue SMA gitu. Gue koleksi dari SMA, jadi dia juga doyan, soalnya dia juga punya koleksi mainan juga gitu. Jadi tapi dia nggak segila gue agak ekstrim kadang-kadang. Oh lu parah bang, dia beli Batman tapi samurai itu juga aneh sih menurut gue. Ada itu emang ada. Mainan segede gini ya? Gue punya Batman yang sama aja. Punya 4 seri apa bilangnya, versi yang berbeda-beda gitu. Gue punya juga. Kenapa? Kan beda bang. Ya Allah. Serinya beda. Oh serinya beda. Bentuknya sama. Iya makanya. Ya itu kan nilai buat lu sama buat gue kan beda. Lu karena suka banget sih. Nih contoh gue cerita betapa kalau dia ngedukungnya ya. Salah satu hadiah ulang tahun gue yang pernah dikasih sama gue, ya mainan pasti gue pernah dikasih ya. Itu adalah gue dibeliin lemarinya men. Dia custom lemari gede itu untuk mainan-mainan gue yang ada LED-nya segala macem. Oh happy banget. Gue happy banget, dia dukung banget. Kedengarannya dia support lu buat lu ngeluarin duit banyak buat hobi sih.
Jadi gini maksud dia sebenarnya gini, sebenarnya justru yang gue belajar dari dia adalah gue bisa ngerem kayak mungkin dulu gue sekali beli bisa langsung 7 gitu. Langsung 7 item gitu. Sekarang gue ya kalau lagi ada duit lebih aja gue beli 1 gitu. Jadi gitu. Oke. Bro, lu ada tips-tips nggak buat misalnya nanti aktor-aktor kan banyak yang jadi produser ya dan memang nggak segampang itu. Iya kan? Boleh dong di-share. Tipsnya. Wah, gue juga masih belajar. Iya nggak apa-apa. Lu juga jangan merasa hebat biar menurut hebat juga kan. Yang sombong bukan gua. Iya benar. Orang-orang lain menyombongkan gua. Jadi kesannya gua yang sombong. Anjing. Gua mah nggak pernah ngomong, orang-orang lainnya yang ngomong gua hebat. Anjing. Iya. Ya itu mungkin ya gara-gara suka bercanda. Iya. Denger gitu. Ada yang dengar. Sombong banget orang, Palma lagi bercanda. Iya, benar, setuju gua. Enggak. Gua jujur gua juga newbie men, gua masih belajar banget dan ini buat gua jadi director dan produser itu juga never ending learning journey. Tips gue adalah ya lu berani gila aja. Yang utama itu berani gila, lu pede aja sama diri lu. Ya yang penting berani bermimpi sih buat gue. Karena segala sesuatu tuh harus start dari mimpi. Gue kan juga bikin film dari awalnya dari mimpi. Iya. Awalnya itu aja sih. Abis itu yang kedua adalah lu pede sama berani gila aja gitu. Karena buat gue saat lu punya kepercayaan diri dan lu percaya dengan project lu akan nyemplungnya nggak cuma kaki yang gue bilang itu. Lo akan nyemplung sampai kepala-kepala lo penyelam. Pasti banyak kesalahan juga yang lu pernah buat. Pasti, tapi disitulah prosesnya. Gue film 1, film kedua, gue pertama kali gue bikin juga gue banyak banget kesalahan. Sampai sekarang pun gue masih pasti gue yakin gue akan bikin kesalahan. Tapi kan lo akan jadi semakin kuat kalau lo ngelewatin kegagalan. Anjay. Iya kan, lo akan jadi banyak lebih belajar dari situ. Jadi jangan takut untuk gagal, jangan takut untuk salah. Berani bermimpi, sama berani gila aja. Yang penting lu pede dulu. Karena kalau lu udah pede, begitu lu udah nyemplung, soalnya gini men, kalau lu nyemplung cuma kaki, lu bisa keluar kapanpun lu mau. Oke. Tapi kalau udah nyemplung sampai kepala, lu terlanjur basah kan, akhirnya berenang, lu nyelam. Disitulah lu harus try to survive gitu. Disitulah lu akan punya drive untuk gua harus jadi gitu. Luar biasa ya, ternyata dia sedewasa itu. Gua nggak nyangka juga sebagai. Karena ini nggak pernah ditanya di pertemanan. Nah kita kebanyakan bercanda ya, kayak gitu. Thank you banget men. Thank you, thank you udah mau menginspirasi yang nonton ini. Emang ini YouTube channelnya nggak berfaedah atau kurang berfaedah ya. Tapi saya di sini hanya mencoba ya kan. Gitu aja. Thank you gue Igi. Satu lagi. Apa? Jangan pernah malu buat belajar. Ini. Itu intinya itu. Jangan pernah malu buat belajar. Iya, sama dari siapapun. Jadi mending malu-maluin sekalian. Sekalian aja gitu. Jadi lu belajar. Thank you. Gaya bercerita.